Raden namaku. Tetangga Paimin, saudaranya Gimin. Dengan tanpa akte dan kenal lahir, bisa jadi Jepara, mungkin Demak. Dapat juga Desa Luring di Semarang, tempatku dilahirkan. Bukan Raden, tapi Radim namaku. Jangan heran bila pemberian nama hak prerogatif orang tua ini juga adalah ungkapan perlawanan. Orang tuaku asli yang petani, yang nama mereka tak pernah diingat orang lagi. Aku anak zaman yang sedang mekar, dan bukan karena kemiskinan, bukan pula karena tiada cinta. Jika masa kecilku diserahkan dalam pengasuhan keluarga terhormat Muslim Jawa pesisir utara, dalam tradisi sangat panjang, Ngenger, Nyuwito, dan Magang, di kampung eksklusif Kauman, Semarang. Aku produk sekolahan langgar, tempat anak-anak dituntut khatam membaca dan melafalkan Quran. Untuk dapat disunat, untuk dianggap layak menjadi remaja Jawa akil balik, dengan segala penerimaan dan kebanggaannya. Melanjutkan kehausanku akan berguru. Aku berguru pada Pak Kumensis Kanoman untuk mendapatkan bahwa ilmu itu kalakono kanthi laku. Sekali lagi, bukan karena kemiskinan, bukan karena kekurangan. Jika aku pergi keluar meminta-minta makan, mengemis pun aku mau. Karena itu termasuk ketaatan lakuku. Dan dengan segenap restu, kembara berlanjut ke kota Tanah Jawi Wetan. Dalam masa-masa aku menjadi santri, dituntut bukan lagi sekedar baca lafal, tapi belajar pula untuk mengerti. Sambil bekerja menyawah, segala macam pekerjaan tani, juga urusan memasak dan membersihkan kuali. Dalam kebersamaan dengan kesederhanaan, sampai dirasa cukup untuk pulang, jadilah ku tambahkan namaku Abbas. Raden Abbas namaku. Ketika kembali ke Kauman, Semarang, sebagai seorang murid, menghormati guru, bersilaturahmi sangatlah perlu. Tetapi Pak Kurmensis Kanoman sudah bukan lagi yang dulu. Sesudah Kiai Tunggul Wulung kepadanya datang, ia sudah mengaku menjadi ciptaan baru yang mengikut Kristus dan bukan lagi hanya guru ilmu salugu. Itulah kemudian yang membawaku ke gereja Haiso, pindah dari Kauman ke desa di pinggiran Semarang, berjalan kaki 5 jam untuk dapat mengikuti kumpulan kebaktian, sekalipun dari tempat yang paling belakang, bahkan juga hanya mendengar dari luar. Akhirnya Kiai Tunggul Wulung mengajakku ke Betawi, menjadi pembantu anting seorang jemaat yang saleh, yang membawaku berkatekisasi kepada penginjil Matius Tever, sampai akhirnya dibaptis oleh Reverend Adel tanggal 14 April 1867.
di Indesekep Butenpek. Ku pakai kemudian Sadrah sebagai nama pilihanku. Sekalipun menghadapi maut, tak akan sembah kusur. Ku pakai sekarang Raden Abbas Sadrah, nama lengkapku. Sekalipun kepada Nebukadnezar, lebih kupilih perapian bernyala-nyala sebagai hasil kesetiaan. Jangan tanya aku, apa yang kemudian menggerakkan Anting, Isa Eser, Eustenius, para jemaat dan warga pembesar terkemuka itu yang bernama Eweking, bekas pegawai kantor dagang Hindia Belanda, Indo kelahiran Padang, lulusan sekolah teologi Edinburgh, Scotland, untuk mengajakku dalam GIUZ. Jadi bagian pekerjaanku memperhatikan kesejahteraan spiritual masyarakat dalam pewartaan dan penyebaran literatur Injil. Kemudian adalah Bondo di Jepara sebagai tur pertama orientasi panggilanku bersama kepada Kiai Tunggul Welo, yang kemudian mengambil istri kedua bersama Pak Kumeng Siskanoman, yang kemudian tak dapat meninggalkan Canggu sampai datang panggilan untuk meninggalkan Bondo dengan mata berlinang ke suatu tempat yang nanti akan ditunjukkan Tuhan. Karang Jasa, di tempatmu bersama Stephen Philip, aku mulai menjadi guru ngelmu. Karang Jasa, seperti guruku Kiai Tunggul Wulung, ada tantangan bagi setiap guru ilmu yang ditemu. Karang Jasa, akulah bocah Angon, akulah saksi untuk generasi pertama kekristenanmu, untuk pertobatanmu satu-satu. Ketika tahun 1871, ketika berdiri masjid pertamamu, ketika hutan berawa angker berhantu berganti menjadi kampung dan sawah-sawah baru. Karang Jasa, inilah rapal doamu yang baru. Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tawarkan racun berbahaya agar tanaman menghasilkan. Buat roh-roh yang menghantui air dan tanah menjadi tak berdaya. Kirimkan berkat pengampunan Tuhan kami, Yesus Kristus, memberikan kemakmuran dan damai sejahtera. Amin, 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 amin. Karang Jasa, Kaulah saksi pembaptisan pertama beribu-ribu orang Jawa, pertumbuhan pesat dan baru masjid gerejamu, dalam kelaparan untuk dapat merayakan perjamuan, dalam kehausan untuk menenggu agur pembebasan, dalam kegirangan suci air permandian. Karang Jasa, bersamamu adalah Stephen Philip yang setia sampai akhir, sampai sakit merenggut dalam ketidakberdayaan. Karang Jasa, dengan apa aku sebut namamu? Sempat meninggal Tuanku Stephen Philip, aku Raden Abbas Sadrah menambahkan namaku Surapranata, dia yang berani mengatur. Maka jadilah Raden Abbas Sadrah Surapranata namaku, tanpa keberatan untuk menyandang
tanpa kualat mesti ditakutkan. Ini ungkapan iman yang tiada meragu bersama-sama jemaat 3.000. Seperti jumlah yang memberi diri ketika hari Pentakosta yang pertama itu. Tapi dalam zaman yang sedang mekar, ketika semua harus dalam pengawasan dan kendali kekuasaan, kemandirian adalah ancaman, kebebasan adalah impian. Pembangunan rohani tidak dimengerti sebagai bukan penyemaian. Benih-benih pemberontakan menggoyah laten stabilitas politik daerah penjajahan. Ini segera tidak bisa menjadi Ilanderberg, kata pendeta Hetting. Aku sedia membantumu, Hetting, kata Beger. Dan persekongkolan dimulai di suatu anak negeri, bahkan juga dalam badan sending yang memisahkan diri dari penguasaan negara dan mempunyai kebijakan netralitas agama. Maka ketika kong kali kong sudah jadi, vaksinasi cacar hanyalah sarana bagi yang mulia Residen Lickfoot untuk dapat melakukan penangkapan dan kemudian pemenjaraan dan kemudian pengenaan tahanan rumah. Sementara Beger diresmikan sebagai pemimpin jemaat Jawa sampai 1 Juli 1882, Gubernur Jenderal sendiri yang tidak dapat mendapati adanya cukup kesalahanku memutuskan memberikan lagi kebebasanku. Jangan tanya aku apakah rasa hormat, kasih, dan segan bisa dipaksakan. Jangan tanya aku apakah kewibawaan bisa timbul dari peresmian jabatan. Tapi mungkin bisa tanya Beger, mengapa tujuan menghalalkan cara? Tapi mungkin bisa tanya Beger, mengapa ia tidak setia dan segera meninggalkan kawanan umat yang sudah direbutnya paksa? Aku berpendapat bahwa Sadra dan jemaatnya tidak bersalah. Tuhan telah memberikan kemenangan. Kesalahan terletak di pihak Lickfoot, Beger, dan Hetting. Demikian catatan harian Pendeta Wilhelm. Dan hubungan saling mengunjungi secara teratur dan penuh hormat menyembuhkan luka, membangun penerimaan, serta pengakuan bahwa Wilhelm adalah satu-satunya pendeta untuk golongannya wong Kristen kang mardika. Raden Abasadra Surapranata namaku. Bersama J. Wilhelm saudara dari sahabatku, dunia Jawa adalah dunia lahir dan batinku. Ilmu baru adalah panggilan hidupku. Sadra Surapranata, identitasku baru. Tapi selalu saja ada yang tidak mau tahu dan memasakkan kehendak tanpa tahu malu, mengatasnamakan Kristus junjunganku untuk merendahkan martabatku paling tinggi hanya selaku pembantu. Itu alasanku memutuskan hubungan dengan NGZV yang menerima segala dakwaan dan laporan lewat layar kacat. Sekalipun kacat hanya bertemu denganku kurang dari waktu sejam berlalu dan tak pernah tahu dan mau memahami bahasa ibuku. Setelah perjalanannya menyeberang lautan beberapa bulan guna meneliti duduk periksa, Raden Abasadra Surapranata namaku. Jangan tanya aku ukuran mana gereja
Jaki reformer D tak berlaku. Jangan tanya aku paganisme seperti apa praktek pengajaranku. Jangan tanya aku kebenaran tuduhan bahwa aku ini Gusti, pembenci Eropa yang congkak hati, ratu adil, dan segala macam kekeliruan dituduhkan keji. Jangan tanya aku kenapa orang banyak sedemikian taat dan menantikan pengajaranku, menjadikan Karangjasa tempat ziarah, atau kenapa aku tidak menganjurkan orang Jawa memakai sepatu. Raden Abasadra Surapranata namaku. Anak zaman yang sedang mekar melawan ketidakberakaran dan keterasingan, berputus arah dihempas arus kuat gereja besar, berpaut saru mengikut guruku Saleh Rasul Anting, menjadi Rasul Jawa dalam persekutuan jemaat apostolik yang sederhana, dengan segala hak melayangkan sakramen puncak perayaan hidup jemaat di dunia. Mengingat ulang jauhnya sudah berjalan, mengingat ulang beratnya mencintai, mengingat ulang pahit dan pedihnya cawan kehidupan ini, Raden Abasadra Surapranata namaku. Sinkretisme atau kontekstualisasi aku tak tahu, bukan urusanku. Menjadi Rasul Jawa itu dawuh timbalan peparing junjunganku, seperti sebuah sapu terikat padu. Demikian jemaat harus berpadu. Raden Abasadra Surapranata namaku. Purwantoro 18 April 2002. Terima kasih.